Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Yusuf Kurnia Saputra, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Pontianak dengan NIM 641251035. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja MAPEL Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan dengan materi senam lantai yaitu roll depan di kelas 11 TKRO 2 di SMKN 21. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, alhamdulillah. Hari ini kita belajar untuk MAPEL Pendidikan Jasmani ya. Hari ini kita belajar di dalam aula untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran senam lantai yaitu roll depan. Oke ya. Untuk kondisi hari ini ada yang sakit? Putra, kakinya sakit? Oke, karena hari ini kita mau nggak mau harus praktek. Jadi misalkan nanti Putra nggak bisa praktek, nanti cukup untuk melihat teman-temannya aja. Untuk memulai pembelajaran, Bapak minta tolong satu orang nanti untuk memimpin doa supaya dalam pembelajaran hari ini ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat buat kita dan orang lain, dan dalam pembelajaran kita tetap diberikan keselamatan. Satu orang ya, Bapak pilih Raji, pimpin doa teman-temannya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa untuk masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Oke, untuk mulai kita absensi dulu ya. Oke, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang yang nggak hadir ya. Oke ya, untuk memulai pembelajaran, marilah kita mendengarkan lagu nasional supaya kita lebih nasionalis. Untuk semuanya silahkan berdiri semuanya. Oke, kita mulai ya. Hadir Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk. Oke, hari ini Bapak ulangi, kita masuk ke dalam materi senam. Ya, materi senam tuh ada beberapa materi yang harus kita pelajari nantinya. Flashback kita ke belakang, kalau atletik, misalkan lari 100 meter, apa yang dinilai? Kecepatan. Ya, kalau senam itu dari gerakannya. Ya, bagus atau enggak, sesuai atau enggak. Ya, karena senam itu ada urut-urutannya, apalagi senam lantai. Tahap-tahap pelaksanaannya dari awal, inti, sampai gerakan akhir itu harus sesuai. Sebelum masuk ke sini, ya, supaya lebih semangat, Bapak minta berdiri dulu sebentar. Ya, masih pagi, nggak boleh kita lemes-lemesan, harus semangat. Ya, kalau nanti Bapak bilang salam olahraga, itu jawabnya jaya, jaya, jaya 3 kali. Ya, paham? Siap? Siap. Oke, coba dulu. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, silakan duduk. Tujuan pembelajaran. Ya, semua pembelajaran atau semua materi atau semua kegiatan olahraga itu pasti ada tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu kalian mengerti atau bisa menjelaskan. Terus yang kedua, dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan. Ingat, mempraktekkan itu berarti kalian bisa melaksanakan. Yang atas tuh itu adalah pengetahuannya, yang di bawah adalah keterampilan atau prakteknya lah. Oke, kita masuk senam lantai, roll depan. Senam lantai adalah bentuk latihan fisik yang sistematis. Ya, dan juga untuk senam lantai itu menggunakan matras sebagai alas. Ya, nah itulah habis itu untuk berguling. Ya, berguling itu apa fungsinya? Fungsinya matras, sorry, ada yang tahu?
supaya tidak terjadi benturan nafas, Pak. Ya, itu. Ya, makanya fungsi matras. Nah, ditaruh di bawah matrasnya. Supaya apa? Supaya kita lebih aman. Senam juga melibatkan gerakan-gerakan seperti berguling, melompat, berputar, dan bertumbuh pada tangan atau kepala. Bukan kepala itu bukan unsur kepala semua bukan ya. Yang dimaksud kepala itu adalah kepala bagian nih belakang. Ya. Dan keluasan tubuh. Luwes tahu luwes? Luwes. Kata lain luwes tuh kaku. Tidak kaku. Sorry. Apa luwes itu? Lemas. Nggak kaku. Ya, badan tuh nggak kaku. Itu luwes namanya. Ya. Nah, itu luwes. Terus lanjut. Nah, sebelum kita masuk, di sini ada yang takut untuk melaksanakan kegiatan senam? Nggak ada. Oke, jangan takut untuk melakukan gerakan senam. Ya, kenapa? Karena kegiatan olahraga itu semuanya sudah diperhitungkan. Mulai dari keselamatan, Bapak bilang tadi. Semua gerakannya, asal itu dengan tahap pengawasan. Ya. Pak, kalau saya mau senam sendiri latihan boleh nggak? Boleh. Tapi tergantung gerakannya. Jangan misalkan roll depan belum Bapak ajari kamu sudah nyoba di rumah. Nggak bisa. Ya, karena apa? Tahap-tahapannya ada semuanya. Kita nggak bisa belajar sendiri. Ya, harus dipelajari dulu dengan orang yang memang tahu dasarnya. Ya. Itu juga mencakup semua kegiatan olahraga. Ya, oke lanjut. Nah, apa itu roll depan? Roll depan adalah roll atau guling depan tuh sama ya. Cuma kalau kita bahasanya bilang aja roll depan. Roll depan adalah gerakan senam lantai di mana tubuh berguling ke depan dengan tubuh bagian belakang. Nih, punggung bagian belakang. Kalau depan itu namanya dada. Kalau punggung belakang, ya. Dimulai dari tengkuk. Ada yang tengkuk tahu? Ada yang tengkuk tahu? Oke, ada yang tahu? Tengkuk? Nih tengkuk. Ya, ini tengkuk. Punggung hingga panggul. Ada yang tahu panggul? Ya, pinggang. Dan meningkatkan kelenturan tubuh. Nah, cara melakukan roll depan. Sekarang Bapak jelaskan dulu nih supaya kalian ada bayangannya nih. Oh, gini loh roll depan tuh. Ya. Oke, cara melakukan atau cara pelaksanaan roll depan. Ingat, ini gambarnya. Tahap-tahapannya seperti itu. Lihat dulu gambarnya, jangan dibaca dulu, ya. Lihat dulu gambarnya. Itu loh roll depan. Yang hijau-hijau itu, yang biru itu adalah matras. Ya, nggak mungkin kalau roll depan tanpa ada matras. Langsung di batu kah atau langsung di lantai, nggak bisa. Berarti itu tidak memperlihatkan unsur keselamatan. Ya, oke, sikap awal. Bapak bilang tadi, sikap awal itu berdiri. Ya, berdiri. Walaupun dalam roll depan itu ada dua sikap. Yang pertama sikap berdiri dan yang kedua adalah sikap duduk atau jongkok. Nah, yang kita praktekkan hari ini ya, itu yang sikap berdiri. Ya, ingat ya. Oke, sikap berdiri yang awalannya adalah berdiri. Berdiri tegak lalu jongkok dengan kedua tangan menempel di matras. Ya, kan pakai matras ya. Ya, bukan berdiri tegak lalu jongkok dengan kedua tangan menempel di atas paku, nggak boleh. Ya. Terus yang kedua, jongkok. Jongkok dengan kedua tangan di samping telinga. Siku ditekuk dan dagu menempel ke dada. Ada yang tahu fungsi dagu disimpan ke dada? Apa fungsinya? Melipatkan kepala. Untuk apa? Supaya apa? Nih. Melindungi ke kepala bagian belakang. Supaya pada saat meroda itu posisi matras tidak mengenai apa ini? Kepala bagian
umbun-umbun bagian atas, umbun-umbun ya, bagian atas. Ya, dagu itu disimpan fungsinya tuh untuk itu. Ya. Terus berguling. Angkat panggul, tahu panggul? Pinggang. Ya. Ke atas, condongkan badan ke depan. Dan letakkan tengkuk di matras. Ada yang tahu tengkuk? Nih. Di bawah bagian leher. Itu tengkuk. Ya, itu tengkuk. Lalu berguling ke depan dengan posisi tubuh membulat dengan kaki dilipat. Nih yang jangan sampai lupa, posisi kaki itu dilipat pada saat sudah berguling. Ya, kenapa Pak? Misalkan kaki saya lupa Pak, nggak dilipat pada saat berguling. Apa sebabnya? Nggak bakal bisa berdiri. Kayak kita nih duduk sila, kalau mau berdiri pasti dilipat dulu kakinya. Kalau kaki kamu lurus langsung berdiri bisa atau enggak? Kecuali dibantu teman ditarik. Ya, makanya fungsinya kaki dilipat tuh untuk mempermudah kita untuk berdiri. Kaki dilipat dan lutut dirapatkan ke dada. Ya. Sikap akhiri gerakan dengan posisi berdiri, kedua tangan lurus. Ini sudah sikap akhir. Ya, setelah berguling, berdiri, angkat kakinya, angkat tangannya, ya, baru turunkan, baru selesai gerakan sudah. Ya, jadi tahap-tahapannya ada 3. Sikap awal, sikap berguling, sama sikap akhir. Ya, ingat tahap-tahapnya ini jangan sampai tertinggal. Ya, paham? Oke, ini ada video, silahkan dilihat. Ini tahap-tahap pelaksanaan roll depan. Oke, itu tadi, ya, itu tadi gambaran paling enggak, gambaran kita nanti pada saat praktek di belakang, ya. Karena apa? Karena supaya sebelum praktek kalian punya gambaran. Oh, ini loh roll depan tuh, ya. Gini loh tahap-tahap pelaksanaannya tuh, ya. Terus ada hal-hal yang harus diselesaikan loh tahap-tahapnya, jangan sampai tertinggal. Ya. Terus tata caranya juga harus sesuai. Ya, supaya apa? Supaya pada saat melaksanakan kegiatan roll depan itu berjalan dengan baik dan aman. Itulah kenapa tahap-tahap pelaksanaannya nggak boleh tertinggal. Ya. Terus lanjut lagi, hal-hal yang perlu dihindari pada saat melakukan roll depan. Ya, ada yang harus dihindari. Kalau dihindari berarti itu gerakan yang tidak baik. Ya. Oke, coba bacakan Rahmat. Tangan kurang kuat saat menunggu. Dari awal lah, dari atas. Hal-hal yang harus dihindari pada saat melakukan roll depan. Oke. Yang pertama, tumpuan pada tangan tidak benar. oke. Tangan kurang kuat saat menunggu. Oke. Saat melakukan gerakan guling depan, bahu tidak menempel pada matras. Oke. Kaki tidak ditekuk pada gerakan akhir sebelum mendarat. Pada saat guling depan, tangan tidak melakukan penolakan. Oke, silakan duduk. Oke, tepuk tangan dulu buat Rahmat. Oke, ini adalah ada 5 hal-hal yang harus dihindari, yang benar-benar diperhatikan pada saat kalian nanti melakukan roll depan. Kenapa Bapak sampaikan di sini di awal supaya kalian tahu nanti pada saat praktek di belakang, oh ini loh gerakan yang harus dihindari nih. Yang jangan sampai itu dilakukan buat kita. Ya, karena apa? Ini yang pertama bisa berbahaya, yang kedua bisa menghalangi gerakan kita untuk roll depan. Ya, membuat gerakan kita menjadi tidak sempurna. Inilah hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama, tumpuan pada tangan tidak benar. Ya, nih tumpuan tangan nih tidak benar nih gerakannya. Apa akibatnya? Posisi badan kita tidak seimbang. Ya, kedua, tangan kurang kuat pada saat menumpu. Sama,
tangan tuh harus kuat nih semuanya. Ya, fungsinya untuk apa? Karena fungsi tangan itu adalah menahan beban berat badan kita. Oke, saat melakukan gerakan guling depan, bahu tidak menempel pada matras. Bahu mana tadi bahu? Bahu mana bahu? Ini bahu. Kalau ini? Dahi. Kaki tidak ditekuk pada saat gerakan akhir sebelum mendarat. Nah itu tadi, kaki harus ditekuk. Kalau lurus kita nggak bisa berdiri. Pada saat guling depan, tangan tidak melakukan tolakan. Ya, sebenarnya di bawah ini fungsional. Kenapa fungsional? Itu membantu kita pada saat berdiri. Cuma pada saat awalannya kita itu sempurna, tanpa ada tolakan tangan pun gerakan kita bisa sempurna berdirinya. Cuma untuk membantu pada saat kita berdiri, posisi tolakan tangan itu fungsi berguna buat kita untuk berdiri. Kadang ada kok guling depan atau roll depannya sudah bagus, tapi pada saat berdiri karena kurangnya tolakan tangan itu nggak bisa berdiri, stuck di jongkok. Ya, apalagi yang perut-perutnya besar, ya, yang perut-perutnya besar itu, ya, cuma perut besar juga nggak bisa menghalangi kita untuk olahraga. Oke, paham sama sini? Ini gambaran kita. Ini gambaran kita sebelum kita praktek. Ya. Terus, nah, roll depan tuh ada manfaatnya juga. Apa sih manfaat roll depan itu? Oke, yang pertama melatih kekuatan otot punggung. Nih, ini punggung. Ya, meningkatkan kelenturan tubuh. Apa tadi lentur? Lemas, nggak kaku. Membantu membakar kalori dan menurunkan berat badan. Apa itu kalori atau itu berat badan? Ya, di sini ada yang mau badannya tetap terjaga fit maksimal? Mau? Gimana caranya? Olahraga. Ya. Terus melatih keseimbangan dan ketangkasan. Ya, roll depan tuh harus tangkas, harus melatih keseimbangannya harus benar. Kalau enggak, pada saat berguling itu menceng ke kanan kah atau ke kiri kah, lepas matras, lepas jalur. Ya. Nah, itulah fungsinya atau manfaat roll depan. Intinya semua kegiatan olahraga itu bermanfaat untuk kesehatan. Asalkan gerakan kita benar. Oke, sampai sini paham? Beneran paham atau enggak? Karena olahraga itu asiknya gini loh. Kita santai bisa di ruangan, bisa di lapangan. Karena materi kita macam-macam. Contohnya materi atletik, berarti kita di luar, di lapangan. Ya, permainan bola besar, bola kecil, atletik, itu semuanya di luar lapangan. Kalau di aula kita ini, contohnya kayak senam, ya, roll depan, roll belakang. Sebenarnya bisa kita di luar, cuma kondisi cuaca kita nggak tahu. Ya, selagi kita masih punya fasilitas aula, ya kita gunakan aula. Ya, kita lebih bisa maksimal di sini. Karena pembelajaran pengetahuan dulu nih, gambaran dulu, baru kita praktek di belakang. Oke, paham sampai sini? Ada yang ditanyakan sebelum kita praktek ke belakang? Karena habis ini kita praktek di belakang. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Saya bertanya Pak. Oke. Kalau yang udah bisa gimana? Baru aja kan? Tadi ditanya sudah. Ada yang takut nggak senam? Ya? Oke, Bapak jelasin. Jadi gini, olahraga atau semua kegiatan olahraga itu aman. Kita, ya tadi Bapak jelasin, kita nggak bakal tahu rasanya seperti apa kalau kita belum mencoba. Kita nggak bisa bilang saya nggak bisa Pak sebelum kita mencoba. Jadi ingat, semuanya aman. Ya, jangan takut. Nanti Bapak ajari di belakang. Nanti Bapak kasih contoh tahap-tahap pelaksanaannya seperti apa dari awal. Ya, nanti baru kita praktek satu persatu. Kalau nggak ada, silakan disiapkan kita praktek ke belakang. Oke.
ikuti Bapak ke belakang. Barang-barang ditinggal, tas ditinggal, ya. Semuanya ditinggal. Kita praktek di belakang. Oke, hadapnya ke sini. Bikin 5 bersep. Ada yang belum dapat barisan? Oke, sudah. Oke, seluruhnya siap. Gerak. Oke, rentangan tangan gerak. Oke, sudah. Oke, dari kepala dulu ke atas. Hitungan 1 kali 8. Hitungan, Bapak yang hitung ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, hitungan mulai. 1, 2, 3, ayo. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, luruskan lagi. Luruskan lagi. Kenapa? Karena senam itu adalah kita harus berhadapan dengan kelenturan otot. Kita nggak boleh sampai otot kita tegang nantinya. Oke, ada yang sakit? Nggak ada? Aman semuanya ya? Putra? Oh ya, Putra kalau misalkan memang nggak bisa, nonton aja nantinya. Ya, jangan dipaksakan. Oke ya, ini tahap-tahap pelaksanaannya. Perhatikan, Bapak kasih contoh. Yang pertama, gerakan yang benar. Yang kedua, gerakan yang salah. Mana yang harus kalian ikuti? Gerakan yang benar. Paham ya? Ini yang benar dulu. Karena sikap kita awalan adalah sikap berdiri. Perhatikan. Boleh di atas matras, boleh juga di bawah matras. Yang pertama, berdiri, tegap, tangan turunkan ke bawah. Ya, yang kedua, ini kemana kan? Disimpan ke dalam atau di dada, di dagunya disimpan. Ya, ini dilipat lututnya, kenakan siku, simpan dagunya, baru digulingkan. Guling depan. Sudah. Selesai. Paham? Ya. Itu yang gerakan yang benar. Terus gerakan yang nggak boleh kita laksanakan. Kenapa nggak boleh? Itu bisa, yang pertama bisa menghalangi gerakan. Salah satunya di kakinya apa? Harus ditekuk atau dilipat. Bapak kasih contoh bila kakinya nggak dilipat. Bisa berdiri atau enggak? Nih, gerakan awalnya sudah benar. Nggak bisa berdiri. Contoh, gini aja berdiri gimana? Nggak bisa, kan harus dilipat dulu, baru berdiri. Yang kedua, tumpuan tangan kurang kuat. Apa akibatnya? Nih, nggak bisa berdiri. Kenapa? Karena dorongan tanganku kurang. Ingat, tangan jangan sampai kurang untuk mendorong badan. Posisi kaki jangan sampai lurus. Ya. Selanjutnya, keseimbangan. Kenapa keseimbangan perlu? Supaya tetap dalam jalur matras. Ya, nih. Ini lepas sudah. Masih semangat? Masih. Salam olahraga dulu. Salam olahraga. Jaya. Tepuk tangan lagi. Hitung 1 sampai 2. Bapak minta. Dari Putra dulu. Walaupun nanti Putra nggak ikut praktek, coba tetap harus ikut melihat temannya. Oke, hitung. 1, 2. Oke. Yang 1 sebelah kiri atau kanan Bapak, yang 2 sebelah sini. Oke, langsung. Oke, siap. Oke, mulai. Oke, berdiri. Ya. Hop dulu. Bapak mau lihat anu dulu, iman dulu. Ayo, Man, siap. Tepuk tangan dulu. Ya, siap. Oke. Berdiri. Ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ada yang merasa takut nggak pada saat melakukan roll depan? Nggak. Kita harus coba dulu gerakannya. Jangan takut. Ini matras, bukan di lantai. Ingat, gerakan senam, ya, semuanya itu bisa dilakukan
secara aman asal semua alat-alatnya itu ada. Ada yang tanyakan? Kendala atau apapun tadi yang kalian rasakan? Ada? Kayak Rahmat? Kalau kakinya kepanjangan gimana, Pak? Oke. Kakinya kepanjangan jadinya tangannya nggak sampai ke bawah ya. Cara mengatasinya. Kalau di sini terlalu tinggi, kalian boleh turun di bawah. Ya. Posisi jangkauan tangannya lebih dekat kalau di bawah matras. Oke, sampai situ? Paham? Oke, Bapak tadi sudah melihat gerakan kalian. Ya, nggak ada yang salah, semuanya benar. Ya, kenapa seperti itu? Karena kemampuan kita beda-beda. Kita nggak bisa mengharuskan semua anak bisa semua, nggak bisa. Bukan salah, kurang tepat. Kita pendinginan supaya kondisi badan kita itu kembali normal. Oke, pegang ujung kakinya. Bapak hitung 1 sampai 5. Gerakan yang kedua, Bapak minta tolong setelah tarik napas, hembuskan teriak sekencang-kencangnya. Angkat tangan. Lepaskan. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, Bapak bagi kelompok lagi. Ada tugas LKPD yang harus kalian selesaikan. Bapak minta sekarang hitung 1 sampai 3. Oke, siap? Hitung mulai. 1, 2, 3. 1 di kanan Bapak. Bikin 1 kelompok. Bikinnya U ya, jangan bulat. 2 di tengah, 3 di sini. Oke, silakan. Oke, pegang LKPD-nya. Oke, di situ ada nama kelompok, silakan tulis dulu nama kelompoknya. Materinya jangan lupa. Materi kita apa tadi? Roll depan. Oke, buka halaman keduanya. Oke, di situ ada kolom dan ada perintah. Ya, kalian isi minimal 3. Kolom yang pertama apa tulisannya? Bentuk pembelajaran. Terus kolom kedua, kesulitan yang dialami apa tadi? Terus yang kolom ketiga, kesalahan yang sering dilakukan. Kolom yang terakhir, cara memperbaiki kesalahan tersebut apa? Oke, silakan diskusi kelompok. Kan sudah diisi itu roll depan. Nah, yang 3 kolom aja di depannya. Nah, nggak apa-apa. Oke, sudah? Oke, kelompok 1 siapa presentasi? Bacakan, berdiri. Materinya roll depan. Oke, perhatikan. Ya. Kesulitan yang dialami adalah keseimbangan. Oke, memperkuat tumpuan. Karena tumpuannya tadi apa kendalanya? Kurang kuat. Jadi posisi badannya tidak seimbang. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Jadi kalian jadi tahu tuh apa sih kendalanya roll depan tuh? Apa sih yang menjadi hambatan kita pada saat melakukan roll depan? Ya, gimana sih gerakan yang benar? Gimana sih gerakan yang kurang tepat? Karena semua gerakan penjas itu nggak ada yang salah, cuma kurang tepat. Kenapa? Karena kita bisa memperbaiki. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, ada sedikit game. Bapak minta nanti kalau Bapak bilang tepuk 1 sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Kalau bilang masih semangat, baru semangat. Tepuk tangan. Oke, jadi itu ya akhir pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita. Untuk materi selanjutnya itu nanti kita tetap masih di ruangan ya. Jadi Bapak harap nih kegiatan ini nih menjadi motivasi buat kalian untuk kedepannya supaya lebih semangat lagi, supaya lebih cari referensi lagi untuk pembelajaran minggu depan, yaitu roll belakang. Oke, silakan 1 orang kita pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Ya, oke, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran roll depan. Oke, silakan pulang Bapak Heri. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.